Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam seluruh peristiwa hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, maka berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan permenungan kami hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, beberapa minggu yang lalu negara kita dihebohkan dengan berita tentang runtuhnya sebuah pesantren di Sidoarjo yang menewaskan beberapa santrinya. Dan juga kita mendengar tentang anak-anak sekolah yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Dari dua kejadian tersebut, kita memahami bahwa para santri dan para siswa mengalami penderitaan yang bukan merupakan sebuah akibat langsung dari tindakan mereka. Lantas apakah hal ini merupakan akibat dari dosa yang mereka lakukan sehingga mereka mengalami penderitaan? Atau apakah setiap bencana alam yang mendatangkan banyaknya orang yang harus meninggal karena banjir, karena tsunami, karena gempa bumi, dan lain sebagainya, apakah itu ada hubungannya dengan dosa dan kekurangan yang mereka perbuat? Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang malapetaka yang dialami oleh orang-orang Galilea dan orang-orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Yesus tidak mengatakan bahwa malapetaka yang mereka alami adalah akibat langsung dari dosa mereka, tetapi jika kita tidak bertobat, maka malapetaka yang sama juga akan menimpa kita. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Yesus mau menegaskan bahwa tidak setiap penderitaan disebabkan oleh dosa,
Namun dosa pasti mendatangkan hukuman yang dapat menyebabkan penderitaan. Seorang pendosa pasti akan dihukum, namun Tuhan selalu memberi kesempatan kepada para pendosa untuk bertobat. Seperti seorang pekerja yang memberi kesempatan kepada pohon ara untuk berbuah, seperti itulah Tuhan selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk berubah dan bertobat. Sebab pertobatan itu mendatangkan keselamatan dan dosa itu selalu mendatangkan hukuman dan kematian. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk tidak selalu mengaitkan antara penderitaan yang kita alami dengan dosa yang pernah kita lakukan. Bacaan Injil hari ini menyadarkan kita bahwa dosa memang mendatangkan penderitaan, tetapi tobat mendatangkan keselamatan. Hidup dengan bijak sehingga menghasilkan buah-buah yang dapat berguna bagi sesama. Tuhan Yesus, Engkau mengenal isi hati kami lebih dari siapapun. Sering kami tampak saleh di luar, tetapi hati kami masih penuh dengan ego dan kepura-puraan. Bersihkanlah kami dari dalam, agar kasih-Mu mengalir melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ajarlah kami memberi dengan tulus, melayani tanpa pamrih, dan mengasihi tanpa batas. Jadikanlah hati kami cawan yang murni, tempat Roh Kudus-Mu berdiam, dan semoga hidup dan kesaksian kami menjadi nyata, konkret, berguna, menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.